Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Ashari dengan teman saya. Kami dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 semester 4 akan menjelaskan materi tentang PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham. Untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Hilman Albajuri. Gak pakai lama, langsung kita dengerin aja yuk. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PSAK 53. Apa sih? PSAK 53 itu adalah merupakan pernyataan standar akuntansi yang diterapkan untuk transaksi pembayaran saham ketika entitas memperoleh barang atau jasa. Kemudian adapun bunyi dari pernyataan standar. Pernyataan standar akuntansi keuangan 53. Pembayaran berbasis saham terdiri dari paragraf 01 sampai 64 lampiran. PSAK 53 ini juga dilengkapi dengan pedoman implementasi yang bukan merupakan bagian dari PSAK 53. Seluruh paragraf dari PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 53 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Lalu, apa sih tujuan dari PSAK 53 ini? Jadi tujuan dari PSAK 53 ini yaitu mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham. Secara khusus, untuk menyajikan dampak transaksi pembayaran berbasis saham dalam laba rugi dan posisi keuangan, termasuk beban yang berhubungan dengan transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan. Kemudian adapun ruang lingkup dari PSAK 53 ini yaitu entitas menerapkan PSAK ini untuk akuntansi seluruh transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, dan transaksi entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa. Nah, transaksi pembayaran berbasis saham dapat diselesaikan oleh kelompok entitas lain atas nama entitas yang menerima atau memperoleh barang atau jasa. Untuk tujuan PSAK ini, transaksi dengan karyawan atau pihak lain dalam kapasitasnya sebagai pemegang instrumen ekuitas entitas bukan merupakan transaksi pembayaran berbasis saham. PSAK ini diterapkan ketika entitas memperoleh atau menerima barang atau jasa. PSAK ini tidak diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa dalam suatu kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 50, instrumen keuangan tentang penyajian. Sekian. Selanjutnya adalah materi pengakuan. Entitas harus mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham pada saat memperoleh barang atau jasa pada saat jasa diterima. Entitas juga harus mengakui kenaikan nilai ekuitas terkait jika barang atau jasa diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, atau kenaikan nilai liabilitas jika barang atau jasa diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Selanjutnya, ada transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas mengukur barang atau jasa yang diterima
dan kenaikan terkait di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika dinilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Yang pertama, ada transaksi di mana jasa diterima. Kedua, ada transaksi yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Yang ketiga, ada perlakuan kondisi vesting. Yang keempat, ada perlakuan kondisi non-vesting. Yang kelima, ada perlakuan terhadap fitur penambahan kembali. Yang keenam, ada setelah tanggal vesting. Yang ketujuh, jika nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat diestimasi secara andal. Lalu, yang terakhir ada modifikasi syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas, termasuk pembatalan dan penyelesaian. Selanjutnya, ada transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sampai dengan liabilitas tersebut diselesaikan, entitas harus mengukur kembali nilai wajar liabilitas pada setiap akhir periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian, di mana setiap perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut. Lalu, ada transaksi pembayaran berbasis saham dengan pilihan kas. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham, di mana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan transaksi untuk menyelesaikan transaksi apakah akan diselesaikan dengan kas atau aset lain, atau dengan penerbitan instrumen ekuitas, maka entitas harus mengakui transaksi tersebut. Ada transaksi pembayaran berbasis saham dengan persyaratan pengaturan yang memberikan pilihan penyelesaian kepada pihak lawan, di mana jika entitas memberi hak kepada pihak lawan transaksi untuk memilih apakah transaksi pembayaran berbasis saham akan diselesaikan dengan kas atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas, maka entitas telah memberi instrumen keuangan majemuk yang meliputi komponen utang dan komponen ekuitas. Lalu, selanjutnya ada transaksi pembayaran berbasis saham dengan persyaratan pengaturan yang memberikan pilihan penyelesaian kepada entitas, di mana untuk transaksi pembayaran berbasis saham di mana persyaratan perjanjian yang memberikan entitas dengan pilihan apakah akan diselesaikan dengan kas atau dengan menerbitkan instrumen ekuitas, entitas harus menentukan apakah entitas memiliki kewajiban kini untuk menyelesaikan dengan kas dan menghitung transaksi pembayaran berbasis saham secara benar. Pembayaran berbasis saham antara kelompok entitas. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham antara kelompok entitas, dalam laporan keuangan tersendiri atau individu, entitas yang menerima barang atau jasa harus mengukur barang atau jasa yang diterima sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas atau diselesaikan dengan kas dengan menilai yang pertama, sifat dari penghargaan yang diberikan, yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Jumlah yang diakui oleh entitas yang menerima barang atau jasa dapat membedakan dari jumlah yang diakui oleh kelompok entitas lain. Entitas yang menerima barang atau jasa harus mengukur barang atau jasa yang diterima sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian instrumen ekuitas jika yang pertama, penghargaan yang diberikan adalah dari instrumen ekuitas, atau yang kedua, entitas tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan pembayaran berbasis saham. Entitas kemudian harus mengukur kembali transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian instrumen ekuitas hanya untuk perubahan dalam kondisi vesting non pasar. Pengungkapan. Entitas
Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada dalam suatu periode. Untuk memberi gambaran implementasi prinsip, entitas harus mengungkapkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut. 1. Penjelasan mengenai setiap jenis perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada pada suatu periode, termasuk syarat dan ketentuan umum setiap perjanjian. 2. Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham. 3. Untuk opsi saham yang dieksekusi dalam suatu periode, rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal eksekusi. 4. Untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode, kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang sisa umur kontrak. Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dalam suatu periode yang telah ditentukan. Entitas juga harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi entitas dalam suatu periode dan posisi keuangannya. Ketentuan transisi. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas harus menerapkan PSAK ini untuk pemberian saham, opsi saham, atau instrumen ekuitas lain yang diberikan setelah tanggal 1 Januari 2011 dan belum vested pada tanggal efektif pernyataan ini. Entitas dianjurkan tetapi tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK ini untuk pemberian lain selain instrumen ekuitas jika entitas telah mempublikasikan instrumen ekuitas tersebut dan ditentukan pada tanggal pengukuran. Untuk semua pemberian instrumen ekuitas di mana pernyataan ini diterapkan, entitas harus menyajikan kembali informasi komparatif dan jika dapat diterapkan menyesuaikan saldo laba awal periode sajian. Selanjutnya, tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Lalu penarikan. PSAK ini menggantikan PSAK 53 tahun 1998, yaitu tentang kompensasi berbasis saham. Konsep dasar akuntansi yang diterapkan. Terdapat beberapa konsep dasar yang diterapkan dalam PSAK 53, yaitu 1. Konsep pengakuan. Konsep ini menekankan pada kapan dan bagaimana suatu kejadian ekonomi diakui. Pada PSAK 53 paragraf 7-8 menguraikan mengenai bagaimana pengakuan dari barang atau jasa yang diterima dalam pembayaran berbasis saham serta kenaikan yang terkait dalam ekuitas jika barang diterima. 2. Measurement basis. Dalam pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, ada beberapa macam-macam metode pengukuran seperti harga pokok, harga pasar, harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar, harga realisasi, dan yang lain-lain. 3. Konsistensi. Konsep ini mengarah pada petunjuk agar entitas-entitas menggunakan metode akuntansi yang sama setiap periode untuk tujuan keseragaman juga membandingkan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan Bermanfaat bagi kita semua. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.